Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana resep hidup bahagia atau tidak sibuk dengan nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Salah satunya adalah bagaimana kita berhusnuzon. Adalah orang yang beriman. Lagi-lagi ini kriteria orang beriman ya. Versi Rasulullah SAW. Kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fala yaqifanna mawaqifat tuham. Maka kamu jangan melakukan sesuatu yang bisa mengundang orang berprasangka buruk kepada kamu. Kamu nggak boleh berprasangka buruk kepada orang, tapi kita juga tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membuat orang lain berprasangka buruk kepada kita. Nah, di pertemuan kali ini insya Allah kita bakal bahas resep sangat indah dari seorang Ja'far As-Shadiq. Bagaimana ketika kita mendengar sesuatu yang membuat kita untuk husnuzon sama orang. Soalnya kan gini, kita nih bisa aja sih husnuzon, tapi ketika kita mendengarkan, saya bisa husnuzon sama orang ketika saya nggak tahu ada keburukan dari dia. Tapi ketika kita ditayangkan keburukan dia, atau ketika kita tahu ada sisi-sisi gelap yang dia miliki, sisi-sisi nggak baik yang akhirnya kita tahu, di sini nih PR-nya kita. Dan makanya murid-murid pada zaman dulu itu berdoa. Salah satu doanya adalah Allahumma astur uyuba syekhi anni. Ya Allah, jangan kasih lihat aib guruku ya Allah ya. Kalau mungkin murid-murid zaman sekarang ya, Masya Allah ya, kelewatan sampai nyariin tuh ada grup-grup yang bicarain tentang kejelekan-kejelekan guru. Tapi orang dulu enggak. Orang dulu itu ngaji, dia tahu gurunya ini adalah seorang insan, seorang manusia, memiliki kekurangan. Yang mana kebaikan kita ini kan modalnya satrullah, dan satrullah jamin kita ditutup oleh Allah. Dia tahu sisi kemanusiaan dari gurunya. Artinya nanti ada hal-hal yang gak baik dari gurunya. Ini pasti ketika kita berguru kepada manusia, kita tidak berguru kepada malaikat. PR-nya adalah bagaimana agar kita tidak melihat aib guru kita, atau ketika kita melihat aib guru kita, kita malah husnuzon sama ini guru. Ini PR-nya ya. Makanya salah satu doanya apa? Allahumma astur uyuba syekhi anni. Makanya Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan nanti ya, ketika kamu disuguhi hal-hal yang bikin kamu suuzon sama orang, kan suka ada teman yang bawa gosip misalnya tentang si fulan, tentang si A, tentang si B. Akhirnya mau nggak mau kita yang dengerin gosip itu bakal, yang sebelumnya kita berpikir baik, husnuzon sama orang yang tadi, akhirnya ternyata dia gini ya, akhirnya banyak yang lanjutin. Nanti cuma tahu aib ini doang, banyak lagi yang nggak tahu. Akhirnya bakal banyak hal-hal yang terbuka yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika Imam Ja'far As-Shadiq ini memberikan satu tip bagaimana ketika kamu mendengarkan kekurangan orang lain, tapi kamu tetap keep husnuzon, kamu tetap husnuzon sama orang itu, tetap berprasangka baik. Beliau katakan, "Idza balagaka an akhika ma takrah." Ya, kalau suatu ketika kamu mendengarkan sesuatu yang kamu nggak senang, yang ada di saudaramu, yang ada di temanmu, yang ada di sahabatmu, atau kamu melihat diperlihatkan sesuatu yang kamu bikin kamu jengkel kepada dia ya. Idza balagaka an akhika ma takrah fatlub lahu uzran. Maka carilah satu alasan min wahid ila sab'in. Beliau menganjurkan apa? Cari 1 sampai 70 alasan kenapa dia ngelakuin itu. Misalnya ente ngelihat seseorang ngelakuin hal yang menurut kok bisa ya dia ngelakuin itu. Akhirnya kan ini membawa kita kepada suuzon. Jangan berpindah dari tempat itu sebelum kamu menemukan 1 alasan. Atau kalau bisa 70 alasan. Minimal 3 alasan. Pasti ada alasannya seseorang melakukan itu. Pasti ada alasannya kenapa dia melakukan itu. Akhirnya kamu gak jadi husnuzon sama orang. Kalaupun setelah duduk di situ gak dapat, walaupun 1 alasan gak dapat akhirnya, yang mengharuskan kita untuk mau gak mau ya udahlah suuzon. Karena emang gak ada alasan. Dia pasti ngelakuin ini karena ini. Akhirnya kan gak baik, suuzon akhirnya sama orang. Maka kata beliau, fa'lam ya, fa'in lam tajid, kalau kamu gak nemuin alasan kenapa dia melakukan hal yang mengundang suuzon tadi, faqul la'alla lahu udhrun la a'rifu. Bisa jadi dia memiliki satu alasan yang saya gak tahu ya. Kita gak tahu kenapa orang ngelakuin hal-hal yang menurut kita tidak baik. Ya udah husnuzon aja, dia punya niat yang lebih baik, atau punya niat yang kita gak tahu. Baina wa baina Allah ya. Di sini juga kita ditampar oleh perkataan seorang ulama sufi yaitu Makhul, di
Ad-Dimashqi, beliau mengatakan idza ra'aitum ahadan yabki fabku. Saya ingatkan kembali, di belakang kan kita di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana seorang pemilik rumah berhusnuzon kepada siapa? Kepada seorang pencuri. Ini orang husnuzon sama pencuri. Kita sekarang ini jangankan husnuzon sama pencuri, husnuzon sama sahibul majlis, sama orang yang hadir ta'lim aja susah. Makanya di sini beliau tegur apa? Idza ra'aitum ahadan yabku. Kalau kamu melihat ada orang nangis ya, kita hadir di majelis, kita nanti orang membahas tentang dosa, misalnya akhirnya kita lihat jemaah di samping ada nangis, ya, itu fabku, atau kamu nangis, kata beliau. Wala tadunnu bihi riya, jangan sampai kita berpikir bahwa ini riya nih, ya. Kalau depan orang nangis, pura-pura ingat dosa, pura-pura tobat, jangan mikir gitu. Kata beliau apa? Fa ini beliau cerita pengalamannya. Fa inni dhanantu dzalika marrah birajul. Aku pernah sekali itu ngelihat orang nangis di majelis, ngelihat orang nangis di ta'lim, menangisi dosanya. Akhirnya beliau berpikir, ini riya nih, ya. Kata beliau, fahurimtul buka sanah, maka aku diharamkan menangis oleh Allah 1 tahun. Karena apa? Karena menganggap orang lain riya itu bagian, karena suuzon sama orang. Kita sekali lagi kita nggak pernah tahu apa yang membuat dia menangis. Urusan riya ikhlas itu adalah cakupannya hati. Dan hati kita nggak menembus hati orang lain, maka modalnya apa? Husnuzon sama Allah. Kita tutup dengan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, hurimtu qiyamal lailah 5 ashhur bi dzambin aznabtu. Saya pernah 5 bulan tidak qiyamul lail, tidak tahajud karena satu dosa yang saya lakukan. Kita nggak tahu dosa mana yang membuat kita berat untuk melakukan ibadah. Bisa jadi kita meninggalkan sholat zuhur hari ini karena dosa yang kita lakukan kemarin. Bisa saja kita nggak salat tahajud malam ini karena dosa yang kita lakukan di siang harinya. Seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya 5 bulan nggak qiyamul lail karena satu dosa. Qila, kemudian beliau ditanyakan, wa ma dzaka dzambu, dosa apa itu wahai Sufyan Ats-Tsauri? Ra'aitu rajulan yabki, saya melihat seorang menangis seperti kasus di atas, orang menangis. Faqultu fi nafsi hadza mura'in, ini orang riya, ini nangis pura-pura menyesali dosanya, pura-pura ingat masa lalu dosa. Ini cuma dosa apa? Bukan cuma, ini adalah dosa menganggap orang lain. Bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan, dosa besar yang kita lakukan? Kenapa kita sulit ibadah selama ini? Bisa saja karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.